Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf mengganggu waktu luangnya. Perkenalkan, nama saya Arini Jayanti, guru kelas 1 SD Negeri Bandung, Kecamatan Wonoskoro, Kabupaten Boyolali. Saya salah satu peserta calon guru penggerak angkatan 7 0735 Kabupaten Boyolali. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya di sini untuk menyampaikan aksi nyata guru berbagi modul 1.4 budaya positif. Adapun tujuan kegiatan dari siang hari ini adalah membentuk budaya positif di sekolah kita agar nantinya kita dapat mewujudkan visi sekolah kita. Bapak Ibu hafal betul visi sekolah kita? Terwujudnya insan yang berakhlak mulia, santun, dan unggul dalam prestasi. Terwujudnya insan yang berakhlak mulia, santun, unggul dalam prestasi. Nah, untuk mencapai semuanya itu tentunya tidak bisa langsung, tidak bisa. Semuanya butuh proses. Apalagi yang berkaitan dengan unggul dalam prestasi. Kalau kita tidak berusaha bulawentah lare sebaik-baiknya, bulawentah anak-anak sebaik-baiknya, tentunya apa yang akan menjadi visi kita itu tidak akan berhasil, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Di sini saya berharap teman-teman bisa segera bergabung dengan saya untuk mendaftar menjadi calon guru penggerak, dan nantinya kita bawa sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Jadi kedepannya selain menjadi sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak, sekolah sehat, kita juga berupaya untuk menjadi sekolah penggerak. Kita harus bisa menjadi visioner untuk di kecamatan kita. Kalau di Kecamatan Wonoskoro yang sudah mendaftar sekolah penggerak SD mana Bu? SD Kauman? Sudah? Lajeng? Belum. Baru. Mari selanjutnya nanti SD Negeri Bandung ya. Ya, adapun agenda kegiatan pada siang hari ini adalah pembukaan. Bapak Ibu, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat melancarkan acara pada siang hari ini. Semoga apa yang menjadi tujuan dari kegiatan kita pada siang hari ini dapat terwujud, tidak hanya sebatas saya memenuhi tugas aksi nyata, tapi semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu kita mewujudkan visi dari sekolah kita, dapat membantu kita, mengingatkan kita kembali bagaimana cara kita menyikapi permasalahan yang ada di sekolah kita. Bukan semata-mata yang penting Bu Ari sudah sosialisasi, yang penting Bu Ari sudah aksi nyata. Yang selanjutnya yang menikah ice breaking, saya cuma mau mengajak kita konsentrasi sebentar. Konsentrasi, kita lakukan sedikit permainan biar tadi kita sudah makan siang, sudah kenyang, biar gak ngantuk. Saya pengen Bapak itu meningkatkan kembali konsentrasi, moodnya biar diangkat lagi. Coba tangan kanannya dibawa ke depan tapi posisinya dibalik seperti ini. Kemudian tangan kirinya diselipkan. Mohon maaf, saya lepas mic ya. Seperti ini. Bisa juga. Nah, gitu. Kalau nggak bisa,
kiri dulu, susah, kiri dulu boleh. Kanan. Bisa nggak? Tidak berhasil. Lagi. Kiri. Oke, kalau susah kanan kiri. Kanan, ini jarinya dimasukkan seperti ini. Diputar, jangan dijilat, jangan dicelup, ditempelkan di hidung, di samping hidung, dibuka. Ada yang tidak berhasil. Bumi Bang itu berhasil. Kuncinya di sini, fokusnya. Tangan kiri. Nah, jentik aneh ini kelingkingnya itu harus di atas. Kelingkingnya yang ada di atas, kelingking kiri ada di atas. Kelingking kiri posisinya harus di atas. Strip baru disatukan, diputar, jarinya dibuka, tempelkan. Oh iya. Belum berhasil nih. Baik. Besok kita ulang lagi. Ternyata kayak gitu melatih konsentrasi deh. Fokus perhatikan detailnya. Jadi intinya di sini selain belajar fokus, kita juga belajar detail. Seperti ketika kita mengajak anak-anak kita belajar. Kadang-kadang kita itu masih terbawa dengan paradigma lama bahwa semua anak itu sama. Kadang-kadang kita masih mikir bodoh anaknya uang berbodoh yang kepengen dengan cara yang sama. Ya kok singkai bisa, singkai tidak bisa. Kadang kita masih terstigma seperti itu, Bapak Ibu. Padahal kita harus tahu, meskipun anak-anak itu berasal dari dua orang yang sama, laki-laki dan perempuan, tapi masing-masing anak itu mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Mereka membawa bakatnya sendiri-sendiri, membawa pikirannya sendiri-sendiri. Jadi anak-anak itu bukan selembar kertas kosong yang harus kita isi dengan bla 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 dan sebagainya. Karena mereka itu sebenarnya dari rumah, bahkan dari dalam diri mereka sendiri itu sudah ada pikiran yang merupakan ide unik mereka sendiri. Maka kadang anak-anak itu seolah-olah tidak sependapat dengan apa yang kita sampaikan. Seolah-olah ketika kita nasihati, mereka istilahnya bantah. Masuk dek ngomong tau. Nah, itu yang harus kita pahami bahwa anak-anak itu punya keunikan sehingga kita ketika melaksanakan pembelajaran sebisa mungkin melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi mestinya kita harus paham dulu dengan keunikan anak-anak masing-masing. Kita pahami dulu bahwa anak ini karakteristiknya seperti ini, anak yang ini karakteristiknya seperti ini. Nah, dari situ baru kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Hari ini kita belajar dengan ceramah, nanti dengan diskusi, besoknya lagi mungkin dengan audio, besoknya lagi dengan audio visual, besoknya diajak sosiodrama dan sebagainya. Nah, dari sini kita akan menyikapi bahwa ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, kita akan menemukan banyak hal yang menantang kita untuk berusaha menyempurnakan pembelajaran kita. Nah, tujuan dari kegiatan hari ini nanti guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar tadi dari pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan keunikan anak-anak. Kita akan mengetahui pentingnya kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah. Seluruh individu itu tidak hanya kita berpusat pada anak, tapi juga mempertimbangkan pendapat kita. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat bahwa di masa lalu kita pernah diajarkan, kalau guru ngajar itu, nanti kita merangkut, nanti kita seolah-olah kita itu marah, ngomongnya sedih, yang ngopo, jangan sampai kita masuk kelas terlihat sedih.
tidak diajarkan seperti itu, Bapak Ibu. Justru dengan kita memperlihatkan ekspresi di wajah kita, kita akan mengajarkan anak-anak untuk belajar berempati. Jadi kita tidak perlu sampai marah, getak dan sebagainya. Dengan anak belajar berempati, tahu bahwa kita meremut saja, mereka sudah tahu. Marah ternyata. Kalau bukan marah, maka saya harus seperti ini. Oh, bukan nggak suka ternyata. Maka saya harus seperti ini. Kita diajari seperti itu. Ya meskipun pelan-pelan, meskipun kita belum bisa sepenuhnya melaksanakan seperti itu. Ya manusiawi, wajar. Kadang saya juga marah, kadang saya terbawa emosi juga. Nah, karena manusiawi, emosi itu wajar. Maka dari itu tidak perlu kita memendam dari luar biasa, dari luar biasa. Belum lagi anak-anaknya ada yang lempar zukrof, ada yang tolak, ada yang sakit dan sebagainya. Kita pasang wajah datar, seolah-olah kita baik-baik saja. Tidak bisa, kita manusia biasa. Wajar, kita memperlihatkan ekspresi wajar. Justru dengan begitu anak akan belajar membaca ekspresi dan berempati. Dengan demikian kita akan dapat meningkatkan kompetensi sekolah kita secara aman dan nyaman. Kemudian guru mampu menggerakkan komunitas sekolah, ada KKG, kegiatan KKG, untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi kalau kami sebutkan di awal bahwa visi sekolah kita adalah terwujudnya insan yang berakhlak mulia, santun dan unggul dalam prestasi. Tentunya sudah selaras dengan tujuan penyelenggaraan budaya positif di sekolah, yaitu berpihak pada murid. Nah, sebelumnya kita bahas dulu di sini. Bapak Ibu saya mau tanya, setuju atau tidak setuju? Tidak ada jawaban benar dan salah. Hanya ada setuju atau tidak setuju. Untuk pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Kalau setuju, alasannya apa coba? Tergantung hukumannya apa dulu. Oke, setuju. Berarti hukuman setuju ya? Oh iya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Oh, setuju juga. Alasannya? Oh iya, oh positif. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oh iya, setuju. Baik, jadi ketiga-tiganya disetujui ya? Hukuman disetujui, award, penghargaan juga disetujui. Oke, bukan sini punya pendapat lain? Oh sama, baik Bapak Ibu, di sini tidak ada jawaban benar salah, hanya setuju dan tidak setuju, dan saya mau dengar alasannya seperti apa sih sebenarnya. Namun dari ketiga hal ini nanti akan kita pelajari, benar nggak sih pendapat saya tadi? Sejalan nggak sih pendapat saya tadi sebenarnya? Kita akan temukan jawabannya di belakang. Jadi hari ini kita akan pelajari materi kegiatan ada 6. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kalau yang kemarin sudah mengerjakan platform Merdeka Mengajar pada topik budaya positif, disiplin positif, topik disiplin positif di platform Merdeka Mengajar ada restitusi juga. Nah, kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Kalau mungkin yang paling sering kita dengar adalah tata tertib kelas ya, tata tertib sekolah atau tata tertib kelas. Tapi kalau di sini kita akan membahas keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Atau
yang dasar manusia itu apakah sekedar sandang, pangan, pakan? Nah, nanti akan kita gali lebih dalam. Kemudian yang kelima ada restitusi, 5 posisi kontrol. Ini tentunya kita sebagai guru J. Kemudian yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi akan mengajak kita belajar cara menyikapi anak-anak ketika menemukan permasalahan. Intinya yang perilaku anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sudah mulai ngantuk belum? Ngantuk ngantuk atau paham? Belum apa belum? Belum bisa membayangkan deh. Baik, kita langsung masuk saja materi 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu tadi mohon aturakan bahwa kita akan ada perubahan paradigma. Jadi paradigma lama seperti apa? Dan kita akan berkenalan dengan paradigma baru. Contohnya adalah ketika melakukan kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini Bapak Ibu pegang tangan seolah-olah memegang kertas. Minta teman sampingnya panjangnya untuk membaca. Satu boleh mengepal, satu boleh membuka. Coba. Boleh dengan rayuan, bujukan, paksaan, apapun terserah. Panjenengan harus mempertahankan dengan segala upaya. Pertahankan lo guru ini gak ada pasangannya. Ya Allah, berat aja panjenengan. Wah, ada yang disuap juga. Boleh ya? Dengan suap ya. Makanya tadi boleh diancam, boleh dihardik, boleh dirayu, boleh disuap. Pokoknya lakukan segala cara untuk membukanya. Sudah sebetulnya bisa. Wah, tepuk tangan buat buka sini. Aku pendirian ternyata. Ada yang buka? Oh, tidak ada yang berhasil membuka. Wah, kurang berlegeran. Tadi disuap ya, Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu, dari kegiatan itu sebenarnya kita akan belajar bahwa kita itu adalah manusia yang merdeka. Pulau Panjenengan itu adalah manusia yang merdeka. Kalau Panjenengan tidak menginginkan, tidak menghendaki bahwa sesuatu itu mempengaruhi pikiran dan perilaku Panjenengan, bahkan jika itu disuruh sekalipun tidak akan berhasil. Namun jika Panjenengan mengizinkan, bahkan jika itu hanya dengan sekedar jaminan atau diusap sidik, pasti akan berhasil. Kaitannya dengan kita apa? Dengan budaya positif apa? Yaitu ketika kita mendapatkan pengaruh negatif, hal-hal yang kurang baik, kalau memang kita tidak mengizinkan, maka kita tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena kita adalah manusia merdeka. Kita menentukan apa yang akan kita lakukan sendiri. Maka kalaupun kita sampai terpengaruh, ya wes itu karena kita kurang kenceng sehingga jadi hati dan pikiran. Makanya kita perlu yang namanya teguh pendirian. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol. Ini masih kaitannya dengan perilaku kita. Cara kita menurunkan anak-anak, cara kita membimbing, mengajar anak-anak. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari Bapak Ibu, tanpa kita sadari selama ini kita itu sudah berubah dari guru menjadi controller. Dari seseorang yang seharusnya menjadi pengayom, pengasuh, pendidik, tanpa sadar, entah terbawa suasana, entah terbawa mood, entah karena faktor apapun itu, kayak tadi yang saya sebutkan faktor luar, kita berubah menjadi controller. Contoh yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kamu itu kalau nggak nurut sama buku, nggak bakalan kamu bisa mengerjakan tes sampai selesai. Nek kamu nggak mau mendengarkan, bener bakalan bisa garap. Itu sebenarnya kita sudah berusaha berubah menjadi controller secara tidak
langsung. Gak sadar ya, ternyata selama ini tanpa sadar kita itu berubah menjadi controller. Nah, kemudian yang kedua ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ayo, kayak malu karo wong tuane, belum sinau, mulai bijine ape, lha kuwe. Kalau sinau itu ora manut membuat merasa bersalah. Iki lho ibu pilih kerja, ketangi turun nanti tekan arep turun. Ken kowe belum sinau, belum sekolah, orang sing ngewangi ibu, tapi kok ya kowe ora belum sinau, bijimu ya elek. Nah, seperti itu membuat orang merasa bersalah, padahal itu sebenarnya tidak dibenarkan. Namun seringkali kita sebagai ibu, saya sendiri sebagai ibu tanpa sengaja, tanpa sadar juga melakukan hal itu. Amat tiru-tiru pulang gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contoh award, penghargaan. Kamu kalau hafal sampai surat ini nanti dikasih hadiah ini. Kamu kalau dapat nilai sekian nanti dikasih ini. Kamu kalau selesai sudah nanti tak belikan HP. Kamu kalau skripsimu selesai nanti tak belikan sepeda NMAX. Nanti kalau kamu selesai belajar sampai ini hafal perkalian sampai 100 nanti diberikan permainan apalah, hadiah apalah. Nah, sebenarnya itu juga kurang bagus. Meskipun anak berhasil, tapi efek jangka panjangnya justru kurang baik. Kenapa kurang baiknya? Kenapa? Ya betul, jadi kebiasaan. Nanti kalau nggak ada hadiah, anak-anak nggak termotivasi. Nah, jadi memang nggak semua award itu baik, nggak semua penghargaan itu baik. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Manut ibu, orang kuliah di jurusan iki. Wes tau, kamu ora bakalan berhasil. Lho, kuliah iki dia kosong. Iki wae, saiki kurang kesempatannya oke, peluangnya oke. Atau misalnya menurut ibu, pokoknya jam sekian harus belajar, jam sekian baru boleh pegang HP. Memaksa tanpa sadar melakukan paksaan. Ini paradigma seperti ini yang harus kita hilangkan. Kita menjadi controller. Lalu bagaimana perbedaan antara teori kontrol dengan yang sebenarnya? Ya, saya gini. Ketika belajar materi budaya positif ini, saya banyak tertampar begitu. Dan kok aku menurutku ini baik, kok aku menurutku ini baik, nggak di kelas, nggak di rumah. Saya itu kayak permaisuri. Jadi semua apa yang saya katakan itu seolah-olah sabda. Bagaimana? Supaya mana dan seperti itu. Dan betul, ini nggak ada seperti itu. Saya sering, jadi kemarin belajar materi ini saya serasa tertampar. Kok gini? Dan ternyata saya tuh seperti ini. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi kita kembalikan bahwa manusia, baik itu besar, kecil, dewasa, anak, laki-laki, perempuan adalah manusia yang merdeka. Tidak ada seorang pun dari kita yang berhak untuk mengontrol orang lain. Nah, lalu bagaimana caranya? Kita kasih stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bukan dipaksa, mencoba mengubah saja. Nah, tapi caranya bagaimana? Ada pilihannya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita rayu dulu, kita ajak bicara dulu. Sama nggak pandangannya dengan kita? Gitu. Kemudian perilaku dulu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini teorinya. Padahal kita masih bisa melakukan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Bahkan anak yang kita anggap nakal sekalipun, mereka pasti memiliki tujuan untuk melakukan hal itu. Contoh, duduk saja diajakin ngobrol, enggak mau, tiba-tiba nesu cari perhatian, dijamin bapaknya, gitu, diajak ngobrol, diem aja. Oh ternyata ada tujuannya apa? Cari perhatian.
Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi manusia yang merdeka. Saya bisa mengontrol orang lain, apalagi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini biasa kita lakukan sebagai emak-emak ini. Kita rayu-rayu dulu, kita bujuk-bujuk dulu, ujung-ujungnya nggak mau, tangannya bring, seperti itu. Atau kita bilang, jangan mau tidur, seperti itu biasanya. Ya, atau kita lupa. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensusnya apa? Kita bikin kesepakatan dengan anak. Bisa kita lakukan di rumah, bisa kita lakukan di sekolah, kasih kesepakatan. Maunya kayak gimana? Tapi nanti kalau kamu kayak gini tuh hasilnya kayak gini loh. Kita kasih gambaran. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah ini biasanya yang suka menganut pasal 1, mama selalu benar. Nah ini pasal 2, kalau mama salah kembali ke pasal 1, tidak boleh. Sebenarnya, kenapa? Karena model berpikir menang salah itu nanti akan menimbulkan sakit hati. Yang boleh apa? Pola berpikir menang-menang, yaitu win-win solution. Anak mendapatkan apa yang mereka inginkan, kita juga mendapatkan apa yang kita inginkan. Meskipun mungkin tidak 100% sesuai dengan harapan kita, dan kemungkinan itu 100% tidak sesuai harapan anak. Adapun disiplin positif menurut teori kontrol Dr. William Glasser, di sini ada 4. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maknanya bagaimana? Maknanya disiplin positif, belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi, meskipun anak yang perilakunya kurang baik sekalipun, apa yang dia lakukan itu pasti ada tujuannya. Kemudian, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini akan menciptakan 5 posisi kontrol untuk kita sebagai guru. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol ini yang harus kita ingat baik-baik. Dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu sebagai penghukum, kira-kira boleh nggak kita jadi penghukum? Anak melakukan kesalahan, tahu-tahu langsung hukum gitu aja. Tidak boleh. Kemudian pembuat rasa bersalah tadi, ibu duit saja, boleh duit kowe, kok kakak kerja, nangis dan sebagainya. Nggak boleh itu, karena itu akan menimbulkan sakit hati di hatinya anak, menimbulkan trauma. Kemudian sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, meskipun kayaknya baik, tapi pada dasarnya posisi kontrol sebagai teman itu akan membuat kita kurang dihargai oleh anak. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau, kita jadi kang pantau terus. Itu, nggak bareng. Ayo. Boleh seperti itu. Yang boleh yang mana? Sebagai manajer. Nah, jadi tugas kita sebenarnya kita diajarkan untuk menjadi manajernya. Meskipun dia kadang nggak sesuai ya, kita kan kadang bingung. Dari ibaratnya kelas 1 saja, 34 siswa di kelas 1, saya harus kayak gini. Sehingga mencoba terlalu, sehingga belasan, sehingga gini. Kok saya nggak boleh, bukan berarti tidak boleh menegur Bapak Ibu, boleh menegur, tapi bukan langsung menghukum atau menghardik. Intinya seperti itu. Jadi sebagai manajer tidak langsung menghukum atau menghardik, tapi menjadi manajerial.
Oh, sebenarnya bukan sepenuhnya tidak boleh ya, boleh, tapi kita kayak kurang dihargai gitu bro. Ya, jadi akhirnya bisa membayangkan anak-anak itu teman dengan temannya, ketika mereka nyuruh, mana nggak kira-kira? Oh iya, tapi kan tidak semuanya. Mereka pasti butuh sesuatu dasar. Nah, kebutuhan dasar tadi. Jadi mereka akan menurut ketika ada kebutuhan dasar. Apa itu? Itu yang warnanya hijau itu. Itu motivasi eksternal. Apa? Oh, temannya pintar. Itu tadi. Itu motivasi eksternal. Kenapa? Kancane seneng untuk menghindari hukuman, untuk mengharapkan pujian, itu namanya motivasi eksternal. Padahal di sini dari budaya positif yang kita harapkan anak punya motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam diri anak, sehingga kita itu tidak perlu obyek-obyek burak-burak, tapi anak sudah melakukan apa yang harusnya mereka lakukan. Tujuannya budaya positif seperti itu. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, tadi ya Bu, untuk manut dengan temannya tadi kan ada motivasi eksternal tadi. Padahal sebenarnya anak itu melakukan itu karena harusnya kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasarnya? Ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Contoh, ada anak yang nggak mau belajar, nggak mau ikut piknik bareng teman gitu aja. Anak yang tidak mau ikut piknik bareng teman itu bukan berarti dia nggak lelo, nama kancane, rapor kancane. Ya, sebenarnya anak ini kebutuhan dasarnya yang berupa kebebasan. Kebutuhan dasar akan kebebasan yang tidak terpenuhi. Kemudian ada anak yang di dalam kelas ketika guru menjelaskan, mereka mungkin ngobrol, asik dengan temannya. Sebenarnya mereka kayak gitu kenapa tuh? Dirurui kita kan? Kalau mereka ngobrol kita kan mesti ngerurui kan? Nah, ketika kita ngerurui tanpa sadar sebenarnya kita itu sudah memenuhi kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dengan wujud perhatian. Jadi anak-anak seperti itu sebenarnya kurang kasih sayang. Lalu apa makna disiplin? Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi kalau setahu kita selama ini mungkin disiplin itu yang patuh sama peraturan gitu ya. Orang disiplin. Nah itu mungkin maksudnya sepaham kita, saya juga termasuk saya. Selama ini saya pahamnya bahwa disiplin itu berarti anak patuh sama peraturan, kepada peraturan. Ternyata ketika kita rujuk semakin dalam bahwa disiplin itu artinya belajar. Makna asal kata ini berasal dari disiplin diri berdasarkan Socrates dan Plato. Nah, di sini kita berusaha untuk disiplin ini merubah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang selama ini kita lakukan. Nek bocah ki orang bekerja, orang bertepat waktu jenenge bocah orang disiplin. Kalau anak itu tidak rajin mengerjakan PR, menurut kita anak itu tidak disiplin. Padahal kalau kita pahami lagi bahwa disiplin itu kata dasarnya belajar, bukan bentuk ketidaknyamanan, bukan bentuk ketidakpenghargaan terhadap sesuatu. Jadi intinya kita kembalikan lagi, kalau disiplin itu artinya belajar, kita balik ke situ saja. Jangan sampai kita terpancang dengan paradigma lama bahwa disiplin itu berarti patuh pada peraturan. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada apa saja? Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi sebenarnya yang harus kita tanamkan kepada anak-anak itu ini nilai-nilai kebajikan universal. Ada apa saja? Beriman dan bertakwa,
Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang harus kita tanamkan. Jadi kalau kita mau menyebutnya, anak-anak itu mestinya jangan dituntut untuk disiplin yang artinya patuh pada peraturan, tapi anak-anak kita tuntut untuk memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang ditanamkan dalam diri mereka. Tuh. Kemudian untuk materi yang kedua kita labasan namun yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Yang tadi setuju nggak ya kalau ada hukuman seperti itu? Teori motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal. Jadi anak-anak itu seolah-olah patuh, tapi tujuannya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seolah-olah patuh agar mereka disukai oleh orang lain. Kemudian seolah-olah patuh agar mendapatkan penghargaan. Nanti kalau aku tidak mengerjakan, guru tidak suka. Nanti kalau aku tidak mengerjakan, tidak mendapatkan nilai 100. Nanti kalau saya tidak tenang di dalam kelas, guru akan marah. Ini sebenarnya adalah motivasi eksternal semua. Lalu bagaimana motivasi internalnya? Saya tuh harus belajar, harus tenang di dalam kelas, karena kalau saya tidak belajar nanti saya tidak akan bisa untuk mendapatkan ilmu seperti yang disampaikan guru. Itu motivasi internal. Namun selama ini yang masih terjadi, anak-anak masih itu ya berdasarkan motivasi eksternal ya, takut dengan hukuman, kemudian mendapatkan penghargaan. Padahal sebenarnya kita harus mengingatkan mereka bahwa kita adalah manusia yang merdeka. Merdeka itu maksudnya apa? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa kalau kita tidak mengizinkan orang lain untuk mempengaruhi kita, kita tidak akan terpengaruh. Nah, itu namanya orang yang merdeka. Kemudian yang selanjutnya ada dihukum penghargaan. Tadi ya yang dikasih penghargaan ya di sini, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini yang perlu kita ingat. Panjenengan tadi hukuman setuju, penghargaan setuju. Kenapa benar hukuman dan penghargaan itu sebenarnya sama-sama bentuk hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dengan imbauan ataupun ancaman, intinya yang tidak berasal dari intrinsik dari dalam diri. Adapun dampaknya, ada dampaknya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seperti yang saya sebutkan tadi, pengaruh jangka pendek, oke, tidak masalah. Misal, anak-anak dapat jadi juara lomba, dapat piala, oke, itu bagus. Karena ini tidak berlaku jangka panjang. Namun, akan menjadi tidak bagus ketika seperti ini contohnya. Kalau kamu tenang, nanti buku bagi permen. Nah, nanti setiap kali anak-anak nggak dibagi permen, mereka kira-kira tenang nggak? Enggak, mereka hanya akan tenang ketika ada permen. Kalau kamu mau belajar buat atau basket, bakso. Kalau kamu hafal sampai surat ini, nanti mama beri hadiah. Terus, karena sudah dikasih hadiah, ya udah, anak-anak merasa tugasnya selesai. Nah, baru nanti, kamu ini ya sampai saat ini, nanti mama kasih hadiah lagi. Akhirnya tanpa kita sadari, kalau nggak ada award, kalau nggak ada penghargaan, anak-anak nggak mungkin akan melakukan itu. Maka di sini disebutkan bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Kemudian dampak yang berikutnya, penghargaan itu menghukum.
Kok bisa penghargaan kok justru menghukum itu bagaimana? Ya karena kalau nggak dikasih penghargaan anak-anak nggak melakukan sih. Akhirnya kan menghukum. Anak-anak melakukannya dengan terpaksa. Sesuatu yang dipaksa itu sama dengan hukuman. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kenapa? Karena kadang yang termotivasi akan melakukan padahal dia kurang mampu, yang mampu tapi kurang termotivasi akhirnya tidak melakukan. Nah, sasarannya kan akhirnya tidak tepat. Penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektif jika dilakukan dalam jangka panjang. Tapi kalau dalam jangka pendek kok tidak apa-apa. Iya, bagus sekali tadi saya lihat Budila itu membantu anak-anak berbaris dengan rapi ketika upacara. Nah, seperti itu. Boleh juga karena penghargaan tidak harus berupa barang ya Bapak Ibu, boleh juga berupa pujian. Kemudian penghargaan justru merusak hubungan. Kenapa? Karena ketika kita biasanya aku nilai baik, nanti aku dipunjung. Ketika tidak bisa nilai duit, akhirnya boten dipunjung, serik, terus jadi serik. Nah, itulah penghargaan yang merusak hukuman. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas ya tadi. Kalau nggak ada uang, nggak ada penghargaan, tidak mau melakukan sesuatu, akhirnya kualitasnya menurun. Penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa? Karena tidak muncul dari dalam diri. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya yang jagake orangnya opai, orangnya dia, orangnya penghargaannya. Lalu bagaimana untuk menggantikan penghargaan yang berupa barang tadi? Bisa diberi pengakuan secara khusus, bisa diberi pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Tepuk salut, nah tepuk salut untuk semua. Tadi tepuk tangan untuk diri sendiri, seperti yang disampaikan Bu Biba ketika menjadi pembina upacara tadi. Tepuk tangan untuk diri sendiri, tepuk tangannya bangga sekali. Nah, beri pengakuan secara konsisten. Kalau memang anak pantas diberi penghargaan berupa pujian, lakukan. Jangan hari ini anak-anak bersih-bersih dipuji, besok bersih-bersih dibiarkan saja. Lihat anak pungut sampah hari ini dipuji, besok dibiarkan saja. Nah, hal seperti itu yang membuat anak merasa patah hati. Kemudian fokus pada proses, jangan langsung pada hasilnya. Jadi kita lihat anak itu kemarin ketika ada sampah, aku ambilin paku. Kemudian hari ini lihat sampah dipungut. Nah dari situ kita kasih pujian. Wah, Mbak Dian, kamu loh bagus sekali. Kemarin lihat sampah sudah lewat dibiarkan saja. Hari ini Mbak Dian tuh terpuji sekali. Lihat sampah langsung dipungut, dimasukkan ke tempat sampah. Jadi ada kayak perbandingan dulu dan sekarang. Kemudian untuk pemberian pengakuan atau apresiasi kebajikan ada 3 rumus. Kayak kalau membuat kalimat itu SPOK-nya. Nah di sini ada kalimat pembukanya. Kemarin saya perhatikan, makanya ada kita ingatkan dengan yang dulu. Nilai kebajikan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Kemudian ada juga situasi yang membuat kita memuji. Jangan hanya kok pintar metoda, pintar itu tentang apa? Kok apian metoda, apian itu tentang apa? Jadi sebutkan situasi apa yang membuat kita memuji. Contoh anak mau berbagi bekal, anak mau membawakan buku gurunya ke kantor. Nah seperti itu kita sebutkan. Karena nanti akan paham, anak akan paham bahwa oh tindakan inilah yang membuat saya mendapatkan penghargaan. Bahwa apa yang saya lakukan itu baik. Nah, Bapak Ibu, ini apa namanya? Tindakan guru, kemudian anjingnya sebutkan ini berupa hukuman atau konsekuensi. Dari yang paling atas dulu, mencatat
100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Mari kita lihat. Oh iya, hukuman boleh untuk semua ini, hukuman, konsekuensi dan sebagainya. Langsung ketemu jawabannya. Lari mengelilingi lapangan, hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas kemarin yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja juga konsekuensi. Kemudian disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu juga hukuman ternyata. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Kenapa? Sama-sama berupa fisik, kenapa ada yang disebut hukuman dan ada yang disebut konsekuensi? Kira-kira kenapa, Bu? Oh, dipahami dulu ya, silakan dipahami dulu. Kenapa ya kok ini hukuman? Kenapa ini disebut konsekuensi? Push up dan lari kan hampir sama ya. Lalu kenapa push up itu hukuman? Kenapa lari itu konsekuensi? Oh iya, tepuk tangan buat Bu Dila. Iya, betul sekali Bu Dila. Konsekuensi, iya. Konsekuensi diberikan karena ada kesepakatan di awal. Jika ada kesepakatan di awal, maka itu disebut konsekuensi. Kalau tidak ada kesepakatan di awal, itu hukuman. Itu baru faktor pertama, baru indikator pertama. Lalu indikator yang selanjutnya selain kesepakatan yang membedakan hukuman dan konsekuensi. Dia tahu tanggung jawab, konsekuensi. Ya. J. Oh iya, konsekuensi itu mengajarkan tanggung jawab. Lalu kenapa ya sama-sama mengajarkan tanggung jawab, kemudian yang mengenakan sepatu disebut hukuman ya? Ya, sebenarnya seperti ini, mudah saja. Yang membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Kalau konsekuensi, pertama tadi ya, Budila, sudah dibuat kesepakatan di awal. Yang kedua, jika itu diberikan berkenaan atau berkaitan dengan hal yang dilanggar, maka itu disebut konsekuensi. Contoh, lari dengan push up. Lari masih berkaitan dengan pelajaran PJOK, maka itu disebut konsekuensi karena masih terkait. Tapi push up tidak ada hubungannya dengan nggak pakai masker, maka itu disebut hukuman. Ininya nggak relate, nggak ada hubungan. Ngapain? Apa hubungannya gitu? Kemudian mencatat 100 kali, sama-sama menulis. Kenapa harus diberikan hukuman untuk saya tidak akan terlambat lagi? Padahal bisa kan, agar bisa menjadi konsekuensi, anak diminta untuk mencatat atau meringkas materi pelajaran. Ibadah. Alih-alih menulis 100 kali dalam tulisan saya tidak akan datang terlambat lagi, lebih baik anak diminta untuk mencatat materi pelajaran. Itu yang membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Iya. Oh, kita cermati yang di sini ya, bukan sini ya. Lari mengelilingi lapangan, sama-sama lari, sama-sama terlambat. Tapi kita lihat keterlambatannya. Karena yang terakhir ini berkaitan dengan pelajaran PJOK. Kemudian yang di atas tidak ada kaitannya dengan pelajaran.
itu kaitannya dengan kehadiran. Jadi ininya kita relatekan dengan materinya, dengan hal yang dilanggar. Kata nggih? Untuk selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensinya di sini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa? Karena tadi anak-anak dipaksa secara tiba-tiba, kemudian membuat anak sakit entah itu sakit fisik, entah itu sakit hati, baik untuk jangka pendek maupun jangka waktu yang lama. Kemudian pada akhirnya hal ini akan membuat anak justru membenci apa yang kita sebut dengan kedisiplinan. Anak merasa terpaksa. Kadang-kadang bahkan ketika anak menyalahkan diri sendiri karena kita terlalu menekan mereka, akhirnya akan menyakiti diri sendiri. Mungkin kalau kita terlalu memaksa, contoh mereka berusaha membuktikan bahwa mereka bisa seperti apa yang kita katakan, menunjukkan bahwa mereka itu mampu, yang pada akhirnya mereka justru menyakiti diri sendiri. Kemudian anak akan mempunyai konsep diri yang buruk. Kok bisa konsep diri yang buruk? Karena pikiran mereka akan sudah melenceng. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ajar ngapusi. Iya, karena apa? Takut hukuman. Contoh yang viral kemarin ya, anak yang pura-pura diculik sampai ngeprank seluruh Indonesia itu, anak yang pura-pura diculik pada akhirnya takut datang pulang terlambat. Nah, itu karena mungkin takut adanya hukuman. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi ini efek dari hukuman seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi, bedanya apa kalau konsekuensi? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Mungkin tertekan, mungkin jengkel, tapi sebentar saja. Yang kedua, anak menghargai disiplin karena asalnya dari motivasi intrinsik ya. Kemudian stimulus tanggapan, kita kasih stimulus dulu, anak kemudian memberikan tanggapan, bukan sekadar kita paksa. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Meskipun kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, namun anak akan tetap merasa nyaman ke depannya karena berasal dari kesepakatan kita. Mereka diberikan melakukan konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan. Lalu apa itu restitusi? Tadi yang saya singgung di PMM, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya seperti ini. Ketika anak melakukan kesalahan, tidak sekadar langsung kita hukum, kita tegaskan dulu, ini loh kesalahannya, kamu melakukan kayak gini. Atau kita pancing dulu, apa sih kok kamu melakukan hal seperti ini, itu tujuannya apa? Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Jadi dalam proses restitusi, anak itu ada penegasan identitas. Contohnya, restitusi merupakan pilihan menguatkan murid atau anak dalam waktu jangka panjang, dan anak melakukan tanggung jawab kepada korban yang dia sakiti. Ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Karena tadi anak kita tawarkan, kamu melakukan kesalahan seperti ini, kamu nanti bagaimana konsekuensinya, kamu pengennya kayak gimana? Bukan kita yang menentukan konsekuensinya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, menuntut kita anak sebenarnya kebajikan universal apakah yang sudah dia langgar itu. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompok yang kadang. Kalau
anak melakukan kesalahan tanpa kita sadari kita hukum, nanti teman-teman itu langsung kayak label, ya kasih label. Kailo si tukang bingung, kailo iseng kali ini telat. Nah, untuk restitusi anak tidak akan mengalami hal seperti itu, karena mereka akan bisa kembali ke kelompoknya dalam berbangga diri, tetap bisa menegakkan dada. Baik, untuk kesepakatan kelas, apa bedanya dengan tata tertib? Nah, mengapa harus ada keyakinan kelas? Karena nanti keyakinan kelas ini akan menggerakkan seseorang dari dalam intrinsiknya, dari dalam dirinya dibandingkan dengan peraturan-peraturan. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya apa? Kenapa harus pakai helm kalau naik kendaraan? Untuk keselamatan. Nah, itu tadi, bukan karena takut pada polisi. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Menjaga kesehatan tentu. Berarti ketika kita sudah punya alasan seperti itu, motivasi intrinsik sudah ada dalam diri kita. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar tidak tertinggal materi. Kalau itu masih unsur eksternal gitu. Kalau yang unsur intrinsik, karena kita menghargai waktu, karena hal yang tidak bisa diulang adalah waktu. Nah, peraturan kelas, kalau kita menyebutnya tata tertib sekolah nih Bapak Ibu, sebenarnya mestinya kita menyebutnya, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Karena kalau peraturan, nanti ada yang banyak yang peraturan yang dibuat untuk dilanggar. Takutnya seperti itu. Karena apa? Karena tidak berasal dari dalam diri. Beda kalau kita keyakinan kelas. Yakin itu berarti kan sudah asalnya dari dalam diri. Kalau kita sudah yakin, tidak mungkin kita akan mengkhianati apa yang kita yakini. Maka alih-alih peraturan kelas, maka kedepannya monggo Bapak Ibu kita keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas akan tercipta lingkungan yang positif. Dengan adanya lingkungan yang positif di sekolah kita di SD Negeri Bandung akan tercipta budaya positif. Dengan adanya budaya positif, maka visi sekolah kita akan lebih mudah terlaksana. Lalu bedanya apa antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang ini? Di sini, kira-kira yang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang mana? Yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah sana, kiri atau kanan? Yang sebelah kanan, guys. Ya, betul sekali. Yang sebelah kanan. Karena di sini semuanya berasal dari dalam diri. Baik, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini ada tabel T dan Y. T itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian yang Y, terdengar, teringat, berperilaku. Contoh, terdengar, ucap salam, assalamualaikum, selamat pagi Bu Guru. Terlihatnya salim sama Bu Guru. Kemudian berperilakunya sudah dilakukan setiap hari. Pagi, terdengarnya dipanggil Bu Guru, dalam Bu Guru, itu kan sudah terdengar. Terlihatnya anak-anak mungkin selain menjawab dalam Bu Guru, tangannya diangkat. Berperilakunya setiap anak dipanggil, anak akan merespon seperti itu. Jadi ini perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk anak-anak. Baik, ini untuk tabel masih terdengar, terlihat, dan berlaku. Ini ada hormat dan bekerja, tampak seperti datang tepat waktu. Yang tidak tampak sering datang terlambat. Kemudian untuk yang bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan
acuh. Intinya yang sebelah sana yang tampak seperti itu karena kesadaran anak, yang sebelah sini karena motivasi eksternal. Jadi ini orangnya Allah kalau nggak ada hukuman ya nggak patuh, intinya seperti itu. Lalu peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit dan seterusnya, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Peraturannya seperti itu. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Ngajari tanggung jawab, ngajari menghormati orang lain, ada juga berkomitmen, mengajarkan keselamatan, menghormati orang lain, mengajarkan tentang kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kemudian gunakan masker itu kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor itu mengajarkan keselamatan dan keamanan. Jadi dari hal-hal ini yang di sebelah kanan ini, kalau anak-anak sudah paham, mereka insya Allah akan selalu menjaga diri. Materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah saya sebutkan di awal. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, kemudian kesenangan dan bertahan hidup. Ini tidak hanya sekedar sandang pangan papan, tapi kebutuhan akan cinta dan kasih sayang dihargai oleh orang lain, bebas menentukan pilihannya sendiri. Yang kelima adalah posisi kontrol. Tadi sudah disebutkan juga, ada yang jadi penghukum, jadi teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan menjadi manajer. Jadi ketika guru sebagai posisi manajer, ini ketika anak-anak melakukan kesalahan, mereka tidak langsung menjudge, tidak langsung memvonis, tapi guru menganalisis dulu. Guru memancing dulu, anak sadar nggak sih kesalahan apa yang dia lakukan. Kemudian ketika anak sadar, guru akan menanyakan, oh kira-kira kelas mana ya yang kira-kira kamu langgar dari kesalahan kamu itu. Baru kemudian guru memberikan penguatan. Nih contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan hal seperti itu? Pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak boleh pernah benar melakukannya. Kira-kira siapa yang mengatakan? Manajer, teman, pemantau, pembuat orang merasa bersalah, pembuat apa? Oke, buat orang merasa bersalah, penghukum. Kemudian ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Kira-kira posisi mana? Yang mana? Yang mana terbuka? Apa buat orang merasa bersalah juga? Oh, sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa kira-kira? Posisi apa ini? Atau masih belum? Coba lihat bersama. Sebagai pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira sebagai, oh iya, manajer ya Bu Dila ya? Ya, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa kira-kira ini? Oh, penghukum. Betul sekali. Ini tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu, di sini peraturan pemantau konsekuensi hadiah ini sebenarnya apa ya, kaitannya dengan nilai-nilai manajerial itu harus kita perbaiki ya, karena seperti yang saya bilang di awal, apa sih, kenapa sih harus menghukum, kenapa sih kan bisa dengan konsekuensi, kenapa sih harus kita selalu dikasih penghargaan, kan sebenarnya tanpa
penghargaan, anak-anak juga bisa melakukan itu, gitu loh. Yang terakhir ini segitiga restitusi tadi, ketika kita menyelesaikan permasalahan anak-anak tidak harus selalu dengan hukuman. Kita buat dulu, kita anak-anak kita validasi kebutuhannya. Mereka melakukan pelanggaran itu alasannya apa? Mereka melakukan tindakan tadi ya. Semua orang itu melakukan tindakan itu pasti punya alasan. Contoh, saya pengen naik haji, saya pengen umrah, pasti punya alasan melakukan itu. Saya pengen kuliah lagi, pasti punya alasan seperti itu. Bahkan yang mungkin dianggap pelanggaran itu saya datang terlambat. Aku malas sih malas sekolah, pasti ada alasan seperti itu. Kita tidak bisa langsung memvonis anak, tapi kita disarankan untuk memvalidasi kebutuhannya dulu. Apakah anaknya kurang perhatian, kurang kasih sayang dan sebagainya, atau anak-anak ini butuh kebebasan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas mana yang kira-kira dilanggar oleh anak-anak ini. Kita kasih mereka paham dari dalam diri mereka sendiri mana yang mereka langgar. Kemudian kita stabilkan identitas mereka bahwa tidak semua orang mungkin pernah melakukan kesalahan seperti itu, tidak apa-apa, tapi kita akan berusaha memperbaikinya. Di sini, ketika menstabilkan identitas, guru sebaiknya berkata berdosa itu hal yang manusiawi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pun juga pernah berbuat salah. Nah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Nah, guru juga tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi guru lebih tertarik agar kita mendapatkan penyelesaian dari permasalahan. Kita bisa melakukan hal itu ketika menstabilkan identitas. Dalam hal validasi kebutuhan, di sini guru bertugas membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya. Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, kamu tidak melakukannya kan. Contoh, temannya dapat nilai 100, contohnya kamu dapat nilai 100, kemudian temannya dapat nilai 40. Gak tahu sinau, aku atau 100. Sebenarnya mungkin anak itu sebenarnya ingin memotivasi temannya agar mendapatkan nilai 100 juga, tapi caranya kurang tepat. Nah, di sini tugas kita agar anak itu memudah caranya memotivasi temannya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa sih yang kamu langgar itu? Ketika kamu melakukan itu, sebenarnya kamu tuh sudah sesuai belum dengan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, dalam hal ini baru masih memiliki hak untuk mengintervensi selama 30 detik. Kenapa? Karena kalau terlalu panjang, anak diceramahi terlalu panjang, kayak Bapak Ibu saja ketika mendengarkan saya sosialisasi yang terlalu panjang, ujung-ujungnya nggak masuk, malah ngantor. Iya, karena sosialisasinya terlalu panjang, intervensinya terlalu panjang. Nanti kalau kayak kita emak-emak saja, kita ngasih anak-anak ceramah yang panjang saja, mereka pikir emak ini nyinyir banget sih, ngomong nenek-nenek kan kayak gitu. Bukannya patuh, anak-anak malah semakin nggak suka dengan apa yang kita sampaikan. Jadi sebenarnya kita itu boleh memberikan intervensi, tapi cukup 30 detik saja. Sampaikan dengan bahasa yang halus. Kalau perlu nempel-nempel di telinga. Mungkin triknya kalau dengan anaknya malam sebelum tidur, dibisik-bisiki, dinasehatin pelan-pelan. Kita cari rasanya, karena anak itu kan berasal dari kita. Kita aja nggak suka ya dibentak-bentak ya, makanya kita pengennya ya diurus-urus, terus dinasihati pelan-pelan, apalagi sampai diwah-wahi. Nah, ini yang harus kita hindari. Kadang tanpa sadar kita sering melek-melek ya. Oke, ini terakhir Bapak Ibu, dari kegiatan kita pada siang hari ini ada 2 hal yang saya minta Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada saya. Barangkali yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan dari ini itu apa? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Monggo. Sudah, kasih ini. Sedikit saja. Sedikit saja.
pakai mic monggo biar terdengar nanti. Ternyata apa namanya memberikan penghargaan secara khusus itu juga baik kayak gitu kan. Ya, ada cara yang lain. Boleh dikasih penghargaan tapi tidak selalu. Oke, terima kasih Bu Jula. Jadi penghargaan itu tidak selalu baik. Boleh dikasih penghargaan tapi bukan dalam jangka panjang. Bu Kasih mungkin mau menambahkan? Mendisiplinkan itu ternyata yang baik itu datang dari diri kita sendiri. Jadi kita berusaha membangkitkan motivasi intrinsik anak agar anak disiplin, bukan berasal dari paksaan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah mengikuti sosialisasi budaya positif pada siang hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu kesibukannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.